Kisah Cinta Raden Sancaka. Episode keempat. Saat Lastri tiba di rumah, dia buru-buru mengintip ke dalam kamar yang ditempati Raden Sancaka dan menemukan pria itu tengah terbaring mengenaskan di tempat tidur. Mendengar orang tertahan seperti sedang sangat kesakitan, Lastri pun memberanikan diri untuk masuk ke sana dan memastikan tanpa mendahului dengan kalimat permisi. "Raden, apa Raden baik-baik saja?" tanya Lastri kebingungan dan panik. Raden Sancaka begitu tampak tersiksa. Namun Lastri tak tahu pasti apa yang sebaiknya dia lakukan untuk meringankan bebannya, sebab pria itu bukan manusia. Lastri bahkan tak berani sekadar untuk memeriksa apakah keningnya demam atau tidak, karena suhu tubuhnya pun sudah pasti berbeda dari manusia. Dan selain itu, Lastri takut perbuatannya akan membuat sang Raden marah. "Raden, apa ini terjadi? Karena tadi Raden sudah membantu persalinan Mbak Eni." Lastri mengulang pertanyaan dan digangguki lemah oleh sang Raden yang sesekali masih meringis. Jawaban itu membuat Lastri bertambah bingung. Lanjar itu tak berhenti memainkan kedua jari tangan sebelum memutuskan berjongkok di sisi ranjang dengan perasaan bersalah. "Kenapa bisa seperti itu? Karena aku seharusnya tidak mencampuri urusan manusia di luar perjanjian yang mereka lakukan dengan bangsa kami," jawab Raden Sancaka di sela giginya yang menggegat erat dan juga napas yang tersengal. Sesekali, lelembut itu juga terbatuk manusiawi. Hingga untuk sesaat, Lastri terlupa kalau dia bukan dari bangsanya. Lastri baru tahu kalau bangsa jin ternyata juga bisa merasakan kesakitan dan tersiksa seperti ini. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan rasa sakit Raden sekarang? Sambil gemeteran, Lastri memberanikan diri mengulurkan tangannya dan meraih tangan Raden Sancaka yang terdiam pasrah menerima sentuhannya. Benar saja seperti dugaan Lastri semenjak tadi. Suhu tubuh pria ini tak sama dengan manusia. Raden Sancaka memiliki suhu badan dingin dan memberikan efek merinding saat menyentuhnya. Mirip seperti mayat manusia yang dibiarkan semalaman sebelum dikuburkan. Beku dan menyimpan kehampaan. Pria itu tersenyum lebar hingga menampakkan geligi putih rapinya. Sungguh ironi, mengingat dia sama sekali bukan manusia. Mengapa Raden Sancaka bisa sangat sempurna saat memiliki wujud manusia, bahkan mengalahkan beberapa manusia sungguhan? Tidak ada yang bisa kamu lakukan untukku. Tidak perlu mencemaskanku, karena aku tidak akan mati karena urusan ini. Tetap saja, Raden jadi seperti ini karena membantu saya. Seharusnya tadi Raden tidak perlu membantu saya. Jika aku tidak melakukan apa-apa, manusia tidak beradab itu akan terus mencaci makimu. Aku tidak suka mendengar teriakannya. Lastri menghela napas, antara terharu dan merasa kasihan. Kata-kata Raden Sancaka berhasil menyentuh hatinya yang selama ini dirundung kesepian. Semenjak menjanda dan kehilangan orang tua, Lastri merasa tidak pernah ada yang memedulikan dirinya. Pun sekadar menanyakan kabar diri atau pekerjaannya, apakah lancar atau tidak, karena hampir semua orang menaruh rasa sungkan padanya. Hal itu malah membuat Lastri tak memiliki orang dekat untuk dijadikan teman mengobrol akrab. Orang-orang di sekitarnya hanya akan mengangguk dan tersenyum sungkan saat berpapasan dengannya di jalan, dan hanya akan mengajaknya bicara untuk hal-hal yang penting serta formal. Hari ini,
Setelah sekian lama ketika untuk pertama kalinya, dia menemui pasien dengan keluarga sekasar bagus. Lastri bersyukur ada Raden Sancaka yang mau membantunya. Meski tak menyangkal, Lastri juga merasa kasihan. Karena sekarang, Raden Sancaka jadi kesakitan, serupa orang sakratul maut. Terima kasih, karena sudah membantu saya. Tapi, saya sekaligus juga ingin meminta maaf, karena secara tidak langsung, sudah membuat kondisi Raden jadi seperti ini. Dan, apakah nanti Raden akan meminta imbalan kepada saya atas bantuan yang sudah Raden berikan? Lastri berceletuk setelah sekian detik terdiam. Pertanyaannya membuat kening Raden Sancaka berkerut hingga kedua alisnya saling bertaut. Namun akhirnya, pria itu menarik salah satu sudut bibirnya ke atas, seakan merasa geli mendengar pertanyaan lugunya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena yang saya dengar, jika kita mendapat bantuan dari dunia lelembut, maka kita harus membayar dengan setimpal karena mereka tidak akan memberi bantuan secara cuma-cuma. Itu tergantung dari perjanjian yang dibuat dan disepakati. Jika urusannya menyangkut pesugihan, penglaris, atau hal-hal terkait kelancaran sebuah usaha dan karier, manusia yang meminta bantuan memang harus memberikan imbalan. Tapi karena aku membantu, karena kemauanku sendiri, kamu tidak perlu memberikan apapun padaku. Kamu juga sudah banyak membantuku. Sambil bertutur panjang lebar itu, tatapan Raden Sancaka terus tertuju ke arah tangan kanannya yang masih digenggam Lastri. Sampai detik ini, Raden Sancaka menikmati sensasi hangat yang disalurkan Lastri kepada tangannya. Ia tak pernah berkontak fisik dengan manusia sebelumnya, menyadari jika rasa berada di sisi manusia begitu membuat nyaman. Pikiran Raden Sancaka mulai berkelana. Pasti karena energi kehidupan yang hangat inilah beberapa jenis makhluk dari bangsanya gemar menggoda manusia dengan dekot-dekot dengan mereka untuk kemudian mencuri energi kehidupannya. Satu berkah yang Tuhan berikan kepada para manusia dan tidak kepada bangsanya. Kehidupan yang fana namun paling sempurna di antara semua jenis kehidupan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ketika Lastri akhirnya menyadari perbuatannya yang sudah lancang bersentuhan tangan dengan lelembut itu, ia pun gegas menarik tangannya dan bermaksud untuk pergi. Namun nahas, kecerobohannya itu tampaknya sudah melahirkan ide jahil di kepala Raden Sancaka yang kini malah mengeratkan genggamannya. Menahan tangan Lastri, tetap menempel pada telapak tangannya, dan menggagalkan usaha Lastri yang memaksa ingin berontak. Dedem, aku berubah pikiran untuk tidak meminta imbalan darimu. Raden Sancaka menukas peringatan bingung Lastri, dan jawaban itu turut serta mengubah ekspresi Lastri menjadi beku ketakutan. Tapi tadi Raden bilang, aku berubah pikiran. Raden Sancaka menekankan dan beranjak duduk tanpa melepaskan genggamannya pada tangan Lastri yang hangat dan tetap terasa halus tanpa kapalan. Meski wanita ini mengerjakan semua pekerjaan rumahnya sendirian, Raden Sancaka kemudian mengangkat tangan yang saling bertaut itu ke udara dengan senyum yang semakin lebar. Aku merasa lebih baik setelah beberapa saat berpegangan tangan denganmu seperti ini. Jadi kupikir hal ini bisa mempercepat proses pemulihan kesaktianku. Karena itu, aku ingin kita sering berpegangan tangan seperti ini, tanpa perlu pikir panjang. Lastri kembali menarik paksa tangannya, dan kali dilakukannya sampai terlepas, dan kemudian
menunduk dalam. Maaf, tapi saya adalah wanita yang selalu berusaha untuk menjaga kehormatan saya dengan tidak mau sembarangan bersentuhan dengan lelaki yang bukan suami saya. Pandangan Lastri kembali melirik sang Raden sekilas. Dan pria itu ternyata tengah menatapnya lekat. Membuat Lastri kian didera gugup dan putar otak untuk mencari alasan atas kelancangannya agar diterima. Tadi saya begitu mencemaskan Raden, sehingga tidak sadar sudah lancang menyentuh tangan Raden. Tapi, kalau sekarang Raden meminta hal seperti itu, saya akan berkata jujur jika tidak bisa mengabulkan keinginan Raden. Saya minta maaf. Jadi, kamu hanya mau diajak bergandengan. Jika itu dengan suamimu, Raden Sancaka memastikan dengan suara yang dalam dan serius. Anggukan polos Lastri lantas membuat kedua sudut bibir tipisnya kembali terangkat naik dengan begitu rupawan. Baiklah, jadi kita hanya perlu untuk menikah, bukan? Lastri mengangguk lagi. Tapi 1 detik kemudian, ia langsung menyadari kebodohannya dan menggeleng keras sebagai koreksi. Maaf, tapi kita juga tidak bisa menikah. Ajaran agama